Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Job Fair Banjarmasin 2025 buka 500 lowongan dari 28 perusahaan. Wali Kota Yamin tekankan upaya menekan angka pengangguran. "48 sekolah ikuti lomba cerdas cermat lalu lintas. Wali Kota Yamin dorong pelajar jadi pelopor keselamatan berkendara. 64 peserta ramaikan lomba jukung balap di Sungai Martapura. Tradisi Sungai Banjar kembali dilestarikan. Pemerintah kota melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja menggelar Job Fair 2025 di halaman Balai Kota. Job Fair yang berlangsung selama 3 hari ini menyediakan 500 lowongan kerja dari 28 perusahaan lintas sektor, serta dimeriahkan pameran produk kreatif SMK dan layanan pembayaran pajak bermotor dari Bapenda, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin membuka langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan Job Fair menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Harapan kita dengan kegiatan ini bisa terbuka peluang usaha yang lebih banyak lagi di Kota Banjarmasin. Yang pasti adalah untuk menekan, mengurangi angka pengangguran di Kota Banjarmasin. Dan kegiatan hari ini berjalan sampai tanggal 19 September ya. Ya, harapan kita bisa lebih panjang lagi lah, agar ini lebih dikenal dengan masyarakat ya. Karena kalau 2 hari kadang-kadang tanggung juga masyarakat, baru tahu akhirnya cepat-cepatan. Sementara itu, Kepala Diskopumker Muhammad Isa Ansari menambahkan Job Fair tahun ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, sekaligus memberi akses informasi kerja yang lebih luas bagi pencari kerja. Setidak-tidaknya kita melaksanakan Job Fair ini sebagai salah satu usaha kita untuk mengurangi pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin yang angkanya masih tertinggi untuk Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dengan adanya Job Fair atau pusat kerja pada hari ini setidaknya memberikan informasi kepada calon pencari kerja di Kota Banjarmasin ini, lowongan kerjanya ada di mana saja. Fudail dan Fedarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Memeriahkan Hari Jading ke-499 Kota Banjarmasin sekaligus memperingati Hari Perhubungan Nasional 2025, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan menggelar lomba cerdas cermat bertema tertib lalu lintas. Sebanyak 48 sekolah tingkat SLTP sederajat ikut berpartisipasi, hingga akhirnya 3 sekolah terbaik lolos ke babak final yang digelar di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Rabu siang. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin membuka langsung ajang final tersebut. Ia menegaskan lomba ini penting untuk menanamkan pemahaman sejak dini tentang aturan berkendara dan keselamatan lalu lintas. Kita berharap dengan adanya kerjasama ini adalah menanamkan dari sejak dini, khususnya anak-anak kita, SLTP dalam hal memahami terkait dalam penggunaan jalan dan lalu lintas. Jadi di sini dilaksanakan kegiatannya mungkin marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Di samping ini adalah Hari Jadi Kota Banjarmasin dan juga Hari Perhubungan Nasional. Nah, ini kita merayakan seperti itu depannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan cerdas cermat ini bisa memahami artinya bahwa dalam berlalu lintas itu ada aturan-aturan yang harus kita taati sebagai pengendara, terutama untuk diri kita sendiri dan juga untuk pengguna jalan yang lainnya juga. Melalui ajang ini, para pelajar diharapkan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di kalangan remaja. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Job Fair Banjarmasin 2025 buka 500 lowongan dari 28 perusahaan. Wali Kota Yamin tekankan upaya menekan angka pengangguran. "48 sekolah ikuti lomba cerdas cermat lalu lintas. Wali Kota Yamin dorong pelajar jadi pelopor keselamatan berkendara." "64 peserta ramaikan lomba jukung balap di Sungai Martapura. Tradisi Sungai Banjar kembali dilestarikan." Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar gotong royong massal di kawasan Siring RK Ilir, Kelurahan Pekauman, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin, sekaligus memperingati Hari Kebersihan Sedunia 2025. Kegiatan yang dipimpin langsung Wali Kota Muhammad Yamin ini melibatkan seluruh SKPD dengan membersihkan kawasan, memangkas pepohonan, hingga mengangkut sampah di sungai menggunakan perahu speedboat. Wali Kota menegaskan RK Ilir berpotensi besar untuk ditata menjadi ruang publik dan destinasi wisata baru. Aksi bersih ini pun menjadi langkah awal penataan kawasan agar lebih tertata, bersih dan nyaman bagi masyarakat. Yang pasti dari pagi kami bersama-sama seluruh ASN mulai dari jam 7 ya, kita melaksanakan kebersihan, aksi kebersihan dalam rangka Hari Kebersihan Dunia ya. Hari ini kita juga melakukan pembersihan pemotongan pohon-pohon. Kita harapkan ini pembersihan sungai juga ada tadi dengan menggunakan speed ya, dari di rumah sakit teman-teman. Jadi yang pasti terima kasih kepada seluruh SKPD yang sudah dari pagi jam 7 untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih hari ini. Dan ini langkah awal bagi kita untuk bisa menata kembali kawasan Siring sepanjang RK Ilir dan kita akan tata kembali agar benar-benar menjadi kawasan baru. Pemerintah kota berharap keterlibatan aparatur dan masyarakat dapat menghadirkan wajah baru RK Ilir sebagai ruang terbuka hijau sekaligus ikon wisata sungai di Banjarmasin. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wali Kota Muhammad Yamin secara resmi membuka turnamen Mobile Legends Beng Beng Piala Wali Kota Cup dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin. Berlokasi di Aula Kayu Baimbai Balai Kota, turnamen ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, komunitas hingga pecinta e-sports di Banjarmasin. Dalam arahannya, Wali Kota Yamin menegaskan bahwa ajang ini bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan wadah silaturahmi, sportivitas, serta sarana menyalurkan bakat generasi muda. Alhamdulillah hari ini bisa masuk di ruang rapat Balai Kota Banjarmasin dalam rangkaian acara kita lomba, namun tetap semuanya dihadiri sportivitas ya. Terus dalam acara ini kita adalah untuk berkumpul sekaligus bersilaturahmi, saling mengenal kita sebagai anak Kota Banjarmasin, anak bangsa Kalimantan Selatan. Yang pasti kegiatan hari ini mudah-mudahan lancar dan kita serataan, kalah menang itu yang penting kita silaturahmi dan bergembira saja. Turnamen MLBB Wali Kota Cup menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Banjarmasin ke-499 sekaligus dorongan bagi generasi muda untuk berkompetisi sehat dan berkontribusi positif bagi kota. Fudail dan Nurfidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah.
Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Job Fair Banjarmasin 2025 buka 500 lowongan dari 28 perusahaan. Wali Kota Yamin tekankan upaya menekan angka pengangguran. "48 sekolah ikuti lomba cerdas cermat lalu lintas. Wali Kota Yamin dorong pelajar jadi pelopor keselamatan berkendara." "64 peserta ramaikan lomba jukung balap di Sungai Martapura. Tradisi Sungai Banjar kembali dilestarikan." Suasana Sungai Martapura tampak semarak dengan digelarnya lomba tradisional jukung balap Ba6 Wali Kota Cup, salah satu rangkaian hari jadi ke-499 Kota Banjarmasin. Sebanyak 64 peserta ikut ambil bagian dalam perlombaan yang berlangsung di Siring Balai Kota. Ribuan warga pun tumpah ruah menyaksikan, bahkan rela menyewa kapal wisata hingga memenuhi tepian sungai. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin bersama Ketua TPPKK Nelly Lisriani hadir membuka langsung perlombaan. Ia menegaskan jukung balap Ba6 bukan sekadar hiburan, tetapi juga upaya melestarikan tradisi sungai yang menjadi identitas masyarakat Banjar. Harapkan dalam kegiatan ini adalah untuk memeriahkan hari jadi Kota Banjarmasin, menghibur masyarakat Kota Banjarmasin
dengan yang namanya olahraga tradisional, lomba tradisional, yaitu jukung balap atau jukung banam. Ya. Nah, ini harapan kita, ini adalah juga salah satu lomba yang nantinya akan menghubungkan tali silaturahmi antar satu dengan yang lainnya. Jadi dengan silaturahmi yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah masyarakat juga terhibur dan terus kita bagaimana menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di kota ini. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini wajah kota sebagai kota sungai semakin diperkuat sekaligus menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat dan pendatang. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.